Untuk bisa membayar pajak, Anda diharuskan telah memegang ID billing. Ada beberapa cara untuk bisa memperoleh ID billing. Salah satunya adalah, bentar. Kayaknya sepi banget nih. Oke, sip. Asik. Salah satunya adalah dengan membuat sendiri melalui aplikasi e-billing pada menu pembayaran di djponline.pajak.co.id. Di video sebelumnya telah dibahas mengenai apa itu e-billing, bagaimana cara memperoleh ID billing, bagaimana cara mengakses e-billing, dan hal apa saja yang dibutuhkan untuk bisa membuat sebuah ID billing. Nah, di video kali ini, kami akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat ID billing pada aplikasi e-billing. Adapun beberapa hal yang Anda perhatikan untuk bisa membuat ID billing sendiri adalah: pertama, Anda harus sudah bisa login ke djponline.pajak.co.id. Untuk mengetahui bagaimana cara daftar di djponline.pajak.co.id, silakan cek link yang ada di kolom deskripsi. Dan kedua, Anda harus menyiapkan data-data yang akan diinput pada e-billing. Namun sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe aja dulu, siapa tahu jodoh. Karena selain subscribe itu mudah dan gratis, subscribe juga membantu channel ini menjadi lebih berkembang. Jadi tunggu apa lagi? Oke, jika sudah, selamat datang di Funtex. Dan oke, mari kita mulai. Baik, tutorial kali ini kita akan menggunakan browser Google Chrome. Teman-teman buka browser dulu, boleh menggunakan Google Chrome atau Firefox. Seperti tutorial-tutorial sebelumnya, untuk membuka djponline.pajak.co.id, saya sarankan teman-teman memilih mode New Incognito Windows untuk di Google Chrome, atau di Firefox menggunakan New Private Windows. Untuk kali ini saya menggunakan Google Chrome dengan New Incognito Window. Dan langsung saja kita ketik djponline.pajak.co.id. Karena sebelumnya kita sudah berhasil login dan daftar di DJP Online, maka kita tinggal memasukkan NPWP kita, password, dan kode keamanan. Misal kode keamanan yang tidak jelas, teman-teman bisa klik saja untuk mengubahnya. Oke, kita login. Inilah tampilan setelah kita berhasil login ke DJP Online. Dan untuk melakukan pembayaran dan untuk membuat ID billing, teman-teman bisa pilih menu bayar. Lalu akan muncul tampilan e-billing. Lalu kita klik saja gambar ini, maka akan muncul tampilan baru e-billing seperti ini. Ada tulisan surat setoran elektronik. Kita isikan saja NPWP, nama, alamat ini sudah otomatis terisi sesuai dengan data teman-teman sendiri. Kita tinggal mengisi jenis pajak, jenis setoran, dan lain-lain di bawahnya. Pertama, kita isi dulu jenis pajaknya. Ada banyak pilihan untuk jenis pajak di sini, dari atas sampai bawah. Saya kasih contoh satu saja untuk pembayaran PPh final untuk UMKM atau yang memiliki omset 4,8 di bawah 4,8 miliar dengan tarif 0,5%. Jadi pilih yang 41128 PPh final. Sedangkan untuk jenis setorannya juga ada beberapa jenis setoran.
untuk yang pembayaran 0,5% kita pilih yang final UMKM bayar sendiri. Jadi misalnya teman-teman membuat billing dengan jenis pajak dan setoran berbeda, tentu saja kodenya ini akan berbeda juga. Jika teman-teman ingin menanyakan pembayaran tertentu, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Untuk tutorial kali ini saya memberikan contoh pembayaran PPh final 0,5% untuk UMKM. Kemudian kita isi masa pajaknya. Untuk PPh final UMKM 4118420 kita hanya bisa mengisi satu masa pajak saja. Jadi kita tidak bisa mengisi Januari sampai Desember gitu, nggak bisa. Hanya bisa mengisi Januari sampai dengan Januari atau satu masa pajak saja. Kita kasih contoh Desember. Kita pilih Desember, tahun pajaknya kita pilih 2020. Jadi informasi saja buat teman-teman, untuk PPh final 0,5%, pembayaran paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalnya kita akan membayar masa Desember tahun pajak 2020, kita terakhir boleh melakukan pembayaran atau kita bisa melakukan pembayaran paling lambat tanggal 15 Januari tahun 2021. Kira-kira seperti itu. Kemudian jumlah setorannya kita isi contoh saja, misalnya 100.000. Dan setelah kita pindahkan ke sini, terbilangnya otomatis, ini nggak perlu diketik karena ini sudah di-create oleh sistem Rp100.000. Untuk uraian boleh diisi, boleh tidak. Jadi misalnya kita isi boleh. Misalnya pembayaran PPh final 0,5% masa Desember 2020. Oke. Setelah ini kita isi, kita langsung buat kode billing. Lalu kita memasukkan kode keamanan, dan misalnya ini tidak jelas, kita bisa klik untuk mengubahnya. Oke, kita pakai ini dulu. Oke, lalu kita submit. Tampilan ini adalah untuk memastikan ulang lagi apakah yang telah kita isi sudah benar. Kita pastikan lagi mengenai jenis pajak, masa pajaknya, kemudian nilai setorannya, dan jangan sampai kita salah dalam mengisi kode billing ini. Dan kode billingnya adalah ini. Ini kita bisa gunakan untuk melakukan pembayaran pajak. Tapi kita juga ada menu cetak di sini untuk kita cetak dan kita serahkan di teller bank atau kantor pos. Tapi misalnya teman-teman ingin membayar lewat mobile banking atau ATM dan tidak perlu dicetak, teman-teman cukup mencatat bagian kode billing ini saja. Dan menurut sistem dan berdasarkan sistem, kode billing ini hanya aktif sampai tanggal 18 Februari karena hari ini saya membuat video ini tanggal 19 Januari. Ini aktifnya hanya 30 hari saja. Oke, kemudian kita pilih cetak jika ingin mencetaknya. Dan sudah terdownload dan kita bisa membuka. Maka tampilan ID billing adalah kira-kira seperti ini. Dan untuk kode ID billingnya ada di bagian bawah di sini. Teman-teman bisa langsung mencetak dan menyerahkannya di teller pos. Dan jika memang tidak untuk ke teller, tidak untuk ke bank, hanya melakukan pembayaran melalui ATM atau mobile banking, cukup mencatat ID billing ini saja. Mudah kan? Tidak perlu waktu lama untuk membuat sebuah ID billing. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih and stay fun.